سنة من التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Banyak yang mengira sholat tarawih 30 hari full di masjid adalah warisan turun-temurun sejak zaman Nabi. Tapi fakta sejarah berkata sebaliknya. Bayangkan sebuah malam di Madinah yang sunyi. Ratusan sahabat berkumpul berdesakan di depan sebuah pintu kayu yang tertutup rapat. Mereka memanggil, berbisik, bahkan melempar kerikil kecil ke arah pintu itu agar sosok di dalamnya keluar. Namun, sang Nabi justru memilih untuk berdiam diri. Beliau membiarkan masjid menjadi gelap dan para sahabat pulang dengan hati yang penuh tanya. Mengapa sang Nabi seolah membiarkan umatnya di malam yang suci? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu? 2 malam sebelumnya, Madinah meledak dalam cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memimpin sholat dan ribuan orang bersujud di belakangnya. Namun di malam keempat, drama dimulai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang cintanya kepada umat melampaui batas logika, tiba-tiba menghilang. Beliau mendengar kode-kode dari luar. Beliau mendengar isak tangis rindu dari para sahabatnya, namun beliau tidak bergerak. Bukan karena lelah, bukan pula karena ingin sendiri, melainkan karena sebuah ketakutan yang menggetarkan langit. Beliau melihat ke masa depan. Beliau melihat kita, umatnya yang lemah, yang mungkin akan tersiksa jika sholat ini berubah menjadi kewajiban. Tahun-tahun berganti, sang Nabi telah tiada. Dan peninggalan sholat malam itu mendadak menjadi chaos. Masjid Nabawi berubah menjadi arena yang berantakan. Lihatlah ke pojok kiri. Ada orang sholat sendiri dengan gerakan cepat. Lihat ke pojok kanan. Ada kelompok kecil yang suaranya saling berteriak. Suara bacaan Al-Quran saling bertabrakan. Semua orang ingin memimpin, namun tidak ada satupun barisan yang rapi. Kesyahduan malam Ramadan seolah hilang ditelan keegoan. Hingga suatu malam, di tahun 14 Hijriah, sang singa padang pasir, Umar bin Khattab, melangkah masuk ke masjid. Matanya yang tajam menatap pemandangan yang memilukan itu. Beliau tidak tinggal diam. Dengan wibawa yang menggetarkan musuh, satu perintah keluar dari lisannya. Kumpulkan mereka di bawah satu imam. Lampu-lampu minyak mulai dipasang. Barisan makmum ditarik lurus sempurna. Dan di saat itulah lahir sebuah kalimat legendaris yang bergema hingga hari ini. Ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik inovasi adalah ini. Umar tidak membuat agama baru, beliau hanya merapikan permata yang sempat terserak. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Tahukah kamu, mengapa ibadah ini disebut tarawih? Bukan karena kecepatannya, bukan karena jumlah rakaatnya. Tarwiha, artinya istirahat. Dulu, para sahabat sholat saking panjangnya, kaki mereka bengkak. Dan setiap selesai 4 rakaat, mereka harus duduk untuk sekadar bernapas. Jika hari ini tarawih di tempatmu berjalan seperti balapan MotoGP, mungkin kita telah membunuh makna aslinya. Sejarah tarawih bukan sekedar tentang barisan yang rapi. Ia adalah bukti cinta Nabi Muhammad yang melindungi kita dari beban, dan kecerdasan Umar yang menyatukan kita dalam keindahan. Maka, saat nanti kamu berdiri di syaf tarawih, jangan hanya mengejar angka. Rasakanlah nikmat persatuan itu. Jika kisah ini memberikan cahaya baru di hatimu, dukung kami untuk terus meriwayatkan kebaikan. Klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak tertinggal
kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar setiap tetesan iman dari kanal ini sampai tepat ke hatimu. Ketik amin jika kamu merindukan akhir yang indah dalam perjalanan hidupmu.